Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Seperti tadi sepengetahuan di WA kita kemarin, bahwa hari ini kita akan melakukan sesi konseling karir dalam tahap sesi pertama. Sehingga saya memperkenalkan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Nifadiyah Kasran, salah satu mahasiswa Psikologi Universitas Boswa semester 4. Baik, boleh saya tahu namanya siapa, Kak? Naila Asyura. Naila. Di sini kita akan melakukan sesi konseling dalam waktu kurang lebih 25 menit sampai 30 menit. Terus yang konseling kita di sini itu ingin melihat seperti keluhan Kak Naila, bingung mau masuk di jurusan mana. Pertama-tama itu boleh isi formulir konselingnya terlebih dahulu. Itu pendidikan kelas pertama. Kerjanya siswa. Terus di sini tanda-tanda. Baik, tadi Anda sudah mengisi formulir konselnya. Jadi saya tekan kembali. Mau semua informasi yang Anda berikan terhadap saya, bisa saya jamin rahasianya yang akan bocor kemanapun. Saya izin merekam dan memvideo selama sesi konseling kita ini. Boleh? Jadi kita mulai sesi konseling. Ya, baik. Kemudian boleh isi RH-nya juga terlebih dahulu. Suka. Coret yang laki-laki. Terus saya sini. Agama. Isi sampai ke bawah bagian belakang. Itu saya pakai stok semua. Itu semua dipakai semua. Selesai.
Dua tiga dong. Cuma dua. Terus jurusannya biasanya apa? Apa bikin di bawah? Ada berapa website yang pernah diikuti? Kalau satu sih. Tempat ini. Iya. SMA, dia itu di SMA atau SMP? Kalau hidupnya berapa lama? Itu kerja baik. Itu keluarga. Dan selanjutnya strip saja murah. Ini food saya dulu tuh. Saya dulu baru saudara-saudara. Silakan yang di atas, lanjut di bawah saja. Ini berarti itu semuanya ya. Selesai. Kalau yang belum buka nggak sih? Oh, berapa? Akibatnya ini. Akibatnya ini. Boleh juga. Ada tuh. Kalau kosong. Itu suara berapa? Sementara Kelebihan dia tuh kekurangan juga ada atau kalau mau
tanda tangan. Hari apa tuh? Sudah daftar riwayat hidupnya. Boleh kita mulai sesi konseling hari ini? Naik apa tadi? Kesini naik apa? Naik motor Sama siapa? sama adek. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik kan? Nggak ada dari kendala atau apa? Alhamdulillah. Boleh ceritakan apa yang ingin diceritakan Naila? Itu suka bagaimana cara pilih jurusan tanpa ada keraguan. Kalau boleh tahu jurusan yang paling diminati Jurusan yang paling diminati untuk sekarang apa ya? Gampang sih. sekarang? Terus sekarang kayaknya lebih tertarik Kak sama bahasa Inggris, sastra Inggris. Udah mulai tertarik dengan sastra Inggris itu kapan? Pas bulan Maret Lama baru. gitu. Motivasinya ingin mengambil jurusan itu apa? Karena dari kecil kan selalu kayak diciptakan sama bahasa Inggris, kayak selalu apa ya, dilatih bahasa Inggris dari kecil karena aku guru bahasa Inggris, jadi selalu dilatih kayak belajar bahasa Inggris. Terus akhirnya jelang kelamaan terbiasa dengan bahasa Inggris, jadi aku suka nih. Terus ditambah sama tanteku sarankan untuk ambil itu saja bahasa Inggris ya. Terus jurusan lain yang mungkin ada bahan pertimbangan apa? Itu hukum saran dari siapa kalau ya? Dari keluarganya siapa? Terutama siapa? Keluarga bapak dari PI Tahu bagaimana sikap bapak di rumah? Tegas atau strict atau bagaimana? tegas dan strict tapi tidak keras. Kalau strictnya itu bagaimana? Strictnya kayak dilarang keluar dari kalau misal keluar jam sudah maghrib, pulangnya itu harus jam 9 tidak boleh lewat. Boleh kalau lewat apa konsekuensinya? Lewat tidak langsung dihukum, besok paginya tuh baru ditanya, baru sudah itu di Ibu sikapnya bagaimana? kalau ibu lebih sering membela. Kalau boleh tahu membela bagaimana? Misal lagi marahin kalau misal bapak tuh kayak yang tinggi nih suaranya, jadi aku langsung bilang Suruh berhenti atau sudah berhenti. apa Ibu Naila itu seorang yang aktif di lingkungan atau bagaimana? Tidak terlalu jadi lumayan juga. Terus antara ibu dengan bapak itu dengan anak apa relasi itu saling terbuka, selalu bercerita atau bagaimana? Dengan ibu dengan bapak Iya. lebih ke ibu tadi sih, karena sesama cewek kan dia orang biasa, jadi lebih sering cerita ke saya. Kalau tata tertib di rumah itu misal pulangnya begini jam berapa itu dari ibu atau dari bapak? Semuanya dari bapak. Misalkan di luar rumah mulai pagi dari pagi ada ketentuan jam pulang nanti jam begini Naila atau bagaimana? Dari pagi Atau jam berapa keluar? tidak, tapi kalau setiap malam harus Pulang cepat ya. Pulang cepat itu jam berapa? jam-jam 9 tapi paling lama setengah 10. Pernah pulang paling lama jam berapa? Setengah 1. Konsekuensinya apa kalau jam 1? Nggak ada sih Kak, itu hari karena diantar Kak juga di situ, terus dijemput karena bazar. Terus Naila dalam pergaulan dengan teman itu dibebaskan atau bilang dari bapak pilih-pilih teman atau gimana? Dibebaskan. Bergaul dengan siapa?
Kalau misalkan keluar dengan teman-teman, boleh menginap di rumah teman atau bagaimana? Boleh asal bapak yang antar ke rumah. Dan tahu ya. Terus misalkan kalau sakit, yang paling panik itu siapa? Bapak, Ibu. ibu Panik, panik tapi ya kita tidak. lebih ke bapak. Naila di rumah lebih dekat ke ibu atau bapak? Ke ibu. Ceritanya dengan alasan apa yang dia suka dari ibu? Nah, kalau ibu kan sesama cewek jadi sama-sama bener. Itu alasannya. Terus pernah dihukum terus berkesan sampai sekarang, masih diingat sampai sekarang? Pernah. Apa ya kalau boleh tahu? Sebenarnya waktu itu salah paham sih kak. Dulu tuh share yang apa ya, konten-konten bagaimana gitu. Terus di FB-nya. Tapi karena itu hari saya nggak punya HP, jadi pakai HP-nya ibu tuh buat main kan. Terus bapak mengiranya saya yang share itu. Terus kita pernah. Oh, oke. Dan sekarang sampai masih berkesan. Oke. Jadi sudah itu nggak minta lagi. Cuman itu ya satu kali. Bukan. Terus kalau dengan saudara merasa dekat dengan siapa? Adik yang kedua atau ketiga? Kedua. Nah yang ketiga nggak menjelas bicara jadi ini. Hubungan dengan saudara-saudara bagaimana? Baik atau selalu bertengkar? Sehat. Oke. Saling akrab ya satu sama lain, saling mengasihi. Iya. Kan memang juga masih kecil. Yang kedua kan jarak umurnya dekat jadi Terus kalau boleh tahu sekarang umurnya berapa? 16. Yang adikku 13. Berarti masuk SMP. Kalau masuk sekolah SD itu umur berapa? Umur belum nggak 6 tahun. 5 tahun setengah. Cepat ya? Iya cepat. Pernah ketinggalan kelas selama sekolah? Selama sekolah pernah mengalami kesulitan di bidang studi atau enggak? Atau bagaimana? Selama sekolah itu juga cuman kadang kalau kalian kalau lagi banyak pikiranku jadi stres kak, nggak bisa apa. Tapi sama jauh ini enggak pernah sih rasa kesulitan. Nilai prestasi Naila selama sekolah itu sesuai sih dengan usahanya Naila selama belajar atau bagaimana? Kalau dilihat dari laporan-laporanku ya sesuai usaha dengan nilai. Semenjak sekolah ini masuk sekolah favorit atau bagaimana? itu ya Favoritas sekolah favoritnya apa? SMA 17. Terus masuk di sekolah karena orang tua atau bagaimana? Pilihan orang tua. Apa bidang studi yang paling diminati selama sekolah ini? Bahasa Inggris yang paling disukai apa? Bahasa Arab. Oh karena memang sekolahnya dari dulu bahasa Arab ya? Bahasa Arab. Dari dulu memang sekolah kita. SMP dari SMP SD nggak lagi. Saya kira dari SMP baru sekolah? Iya dia Islam. Oke. Punya cita-citanya tadi apa? Jaksa. Suka melamun? Enggak Sudah. Kalau misalkan melamun biasa sebelum makan. Ini suka berbandingan diri sendiri sama. Terus pernah iri sama orang lain atau bagaimana? Sering Kalau iri bagaimana? iri karena dia diarahkan sekali nggak dibikin bingung sama keluarganya. Diarahkan bilang ini mas ini. Oke. Terus punya banyak teman. Biasanya waktu biasanya Temannya rata-rata cewek cowok rata. Terus punya banyak sahabat atau ada sahabat? ada sahabat.
Berapa orang? Wah, beda circle. oh itu tapi 10 orang teman baik. Selalu cerita. Eh, perbedaan usianya dengan sahabat berapa? Atau seumuran semua? Kan jarak-jarak umurnya 1 tahun sama satu orang. Pernah selama bergaul berteman pernah dapat masalah atau gimana? Kenapa dapat teman yang lumayan ribet? Ribet. Ribetnya karena dia mau jadi pusat perhatian, semua jadi center. Tapi kata Oh, kapan? temannya dari awal masuk SMA. Cuma. Tapi sekarang hubungannya dia masih kurang baik atau Enggak, kita cuma enggak deketin lagi. enggak kayak dulu? Iya, enggak sedekat dulu. Terus senang bergaul? Senang? Senang terus baru? Suka kak bergambar. Yang apa? Karena kalau sendiri kan pikiran-pikiran Negatif datang? iya. Terus bagaimana sikap keluarga? Sikap kalau ada keluarga gitu? Teman? Keluarga papa atau ibu? Juga kalau sama keluarga tuh lumayan kenal. Nggak terbuka? Pernah terjadi apa? Kenapa bisa tiba-tiba malu? Pernah kak cerita sama hal seperti itu, terus langsung dimintain ke orang tua. Jadi kayaknya kena trauma. Bocor cara ceritanya. Oke. Terus punya rasa percaya diri dan tinggi atau bagaimana? Kalau ke teman-teman seumuranku yang kan sih kayak ke orang luar yang bukan keluarga tuh yang saya gitu. Kalau di sekolah bagaimana? Percaya diri? Bisa gitu. Boleh tahu percaya diri seperti apa yang pernah Nela lakukan? Suka kayak flirting ke orang, aduh. Suka kayak goda-goda gitu. Oke. Kalau di sekolah? Di sekolah gitu juga kan, terus kayak berusaha kayak sampai langsung dekat sama orang-orang lain. Tapi kan Nela juga sebagai anggota organisasi ini pasti percaya kuat bisa. Kak, maaf kalau punya kekasih, bagaimana hubungannya dengan pacarnya? Sudah berapa lama? Jalan 2 bulan. Oh, baik, selama pacaran pernah marahan, pernah atau apa? Karena sikap pacaran baik jika atau Baik. sesuai kriteria. Oke, terus cita-citanya tadi ingin menjadi jaksa. Terus apa usaha yang bisa dilakukan? Bisa kadang lomba-lomba debat, ikut lomba debat. Tapi nggak berani pak. Itu kok cari-cari bisa sih. Terus motivasinya apa? Motivasinya jadi jaksa. Nah, keren gitu kalau kuliah kan kan ada rapor baru kuliah bicara depan umum. Keren, baru mungkin jaksa apa dia kayak termasuk golongan pekerjaan yang baik begitu ya, tinggi. Terus tadi Naila sempat bilang pengen masuk jurusan sastra Inggris dan Hasri tadi jadi ingin jadi jaksa. Apa tuh cita-cita ingin jadi jaksa itu mulai kapan? Kelas 11 awal semester. Dulu pas SMP SD titik SD dokter. SMP apa? SMP masih dokter juga. Cuman pas kelas 9 akhir buka jadi berita besar atau diploma. Karena kan dia bagian Terus tadi bilang jurusan paling disuka itu bahasa Inggris dan ingin masuk jurusan sastra Inggris. Tapi sisi lain cita-citanya jaksa. Boleh bayangkan 5 tahun ke depan kalau Naila jadi jaksa, kalau 5 tahun ke depan Naila lulus jadi hukum, apa pekerjaan Naila?
dari hukum. Kalau dari jurusan hukum, di mata berapa apa yang nantinya pekerjaan Naila? Coba yang I think dari jurusan hukum tuh Kak, iya, nggak tahu sih. Naila tadi. Yang realistis gitu, tapi yang Kalau dari sastra, di mata berapa bisa jadi apa? Di diri Naila. Kalau sudah lulus dari jurusan itu. pikiran, tapi mungkin translator. Pernah ikut lomba bahasa Inggris? Olimpiade. Olimpiade. Mulai suka bahasa Inggris itu dari kapan? Dari kecil, dari umur berapa? Dari umur 1 tahun sih. Emang di up dari dulu bahasa Inggris atau Di up dari dulu. Karena dulu kan ini rumahku sebelahan sama rumahnya omaku. Jadi kalau semangat main ke rumahnya omaku, dia sudah diajarin bahasa Inggris. Oma ini juga dari bahasa guru bahasa Inggris. Tapi apa kata orang tua pas bilang mau masuk jurusan ini? Sastra Inggris. Didukung jika cuman kayak gimana ya? Bilang coba nih juga ambil 2 pilihan kan di sekolah ini 2 pilihan. Terus tapi mereka lebih cenderung ke hukum. Tapi sisi lain didukungnya juga untuk masuk sastra Inggris. Ibu juga begitu. Terus kalau dari Oma masih ada? Oh masa? Oma juga tekankan bahasa Inggris atau gimana? Tapi emang ini dari potensinya Naila sendiri yang ingin masuk di hukum. Tapi sisi lain, Kamu sastra Inggris. salah hukum. Memang potensi Naila ada di bahasa Inggris ya, tapi dorongan dari keluarga besar masuk. Ada keluarga yang dari jurusan hukum atau? Tidak ada, cuman waktu itu baru-baru masuk. Enggak iya. Aku bisa kan juga. Di hukum terus sudah itu kebanyakan keluarga dari aku kerja di instansi pemerintah. Berarti memang tertarik di bidang politik. Kalau politik lumayan sih. Kalau ambil HI kan ada bahasa Inggrisnya, hukumnya pun juga ada, pemerintahnya ilmu pemerintah juga ada. Pernah memang kepikiran mau masuk HI sampai itu nih masuk IPS kan mau kan jadi diploma kan jadi profesor, tapi tiba-tiba kalau dipikir-pikir lagi ada kayaknya lebih susah ini HI. Tapi kan kalau potensi dari dalam diri Naila juga pengen ya pasti Bisa pikir terus kapan suatu keluarga kok juga terus bilang keluarga kok jangan di HI. atau mungkin prospek kerjanya yang menjadi pertimbangan atau Prospek kerja yang jadi pertimbangan, apalagi saya kan anak pertama jadi kayak ditekan tidak boleh kok gagal. berarti hukum ini di bagian hukum ini ditekankan kalau ambil hukum harus buat selesai sukses. Kan gitu. Enggak sih kan semua jurusan pokoknya apapun yang kepilih harus betul-betul diselesaikan dengan bagus. Saya berarti orang tua juga dukung aja Iya. pilihannya. Berarti emang tidak ada tekanan dari orang tua. Harus ambil ini, harus ambil ini. Sebenarnya Benar. Berarti orang tua cuma netral. ya netral banget. Semua keputusan ada di Naila. Jadi kita sudah sharing bagaimana masalahnya, bagaimana cara bagaimana Naila bisa memilih dengan baik jurusan yang nantinya. Terus juga sudah lakukan sedikit analisa tentang kehidupan keluarga Naila, terbelakang keluarga, emosi Naila. Dia tadi sudah sedikit mengisi daftar riwayat hidup. Mungkin sesi pertama ini sudah sampai di sini dulu. Boleh tahu kapan Naila bisa melakukan sesi kedua? Apakah seperti jam yang sama atau bagaimana? Malah. Baik, mungkin sampai sini dulu sesi konseling pertama kita. Nanti kita sambung di hari besok mungkin kalau Naila punya waktu. Jadi nanti saya akan mulai dari satu permasalahan Naila. Nanti kita akan juga melakukan beberapa asesmen apakah betul potensi Naila itu ada di bidang itu atau memang ada di bidang hukum. Nanti kita ketemu kembali lagi Naila, terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan berhubungan dengan kembali. Saya ucapkan terima kasih. Hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke Nela, hari ini kita akan melanjutkan sesi kemarin, sesi kedua, lanjutan dari sesi pertama kemarin. Seperti persetujuan kita di WA, bahwa hari ini kita akan melakukan sesi kedua, itu pada jam 6. Boleh kita mulai sesi konseling dulu? Oke. Pertama-tama, tadi Nela kesini naik apa? Naik motor Sama siapa? sama bapak. Hari ini bagaimana kemarin? Alhamdulillah baik. Oke. Kan kemarin kita sudah cerita tentang bagaimana karir yang akan dilanjutkan oleh Naila. Seperti penyampaian dari Naila bahwa Naila kan memilih jurusan antara hukum dengan bahasa sastra Inggris. Kita akan melakukan asesmen dan testing. Boleh Naila gambarkan, tulis nama orang nenek, saudara ibu, saudara ayah, beserta pekerjaannya. Gambar di sini kakek, di sini kakek dari ayah, di sini dari ibu. Kakek nenek. Di sini kakek. Terus sampingnya nenek. Dari ibu dan ayah juga ya. Ini dari ayah dulu, terserah dari ibu, dari ayah. Iya. Terus ayah, ibu. Gambar. Saudara ayah, saudara ibu ada berapa? Iya. Saudara ayah berapa, saudara ibu berapa? Omnya, om, Terus istrinya tuh bagaimana? ya istrinya, saudaranya ayah, namanya siapa? Terus anaknya, Aduh banyak sekali. Sumba. Saudaranya ada berapa? Saudara Naila ada berapa? Bisa digambar di sini. Betul. Di sini saudara Naila. Di sini bro. Iya di sini. Saudara Naila ada berapa? Ya biar begitu. Ada kedua. Terus pekerjaan kakek dengan dari bapak dengan ibu. Dari ibu dulu atau dari ayah? Pekerjaan kakeknya apa? Oke. Oh, dari ayah tuh tentara, terus ibu berusaha. Terus pekerjaan neneknya apa? Terus pekerjaan tante Dari ayah atau dua-duanya kalau bisa. disombongin nih suaminya tuh
Dari ini. Atau bahasa dulu bagian Iya. dari ayah tuh. Dari ini. Gimana? Itu kan yang pekerjaan kan kami tidak bekerja. Ya. Terus boleh tulis apa dari bagusnya keluarga Naila. Boleh tulis ketiga orang yang paling Naila senangi dari ayah ataupun dari nani. Ya. 3 orang. Terus itu mau sepupu, Ini mau sepupu. dari anggota keluarga Naila. Tapi kalau misal tante sepupunya ibu kok bisa? 3 orang ya, Kak? Macam-macam 3 orang. Dari 3 orang dari ayah maupun ibu. Lupa sih.
Terus tulis dari anggota keluarga 3 yang paling tidak sukai mau dari ibu maupun ayah, gabung saja jadi 3. Gabung jadi 3. Sudah? Belum, 3. Tapi 1 orang. Kalau boleh yang 3 disenangi ini terus pekerjaan ya. Apapun tidak disenangi. Singkat saja. Kita kerja apa kita ketik bagian di BPJS? Saya bekerja. Masih kuliah, kita banyak kuliah, kita mahasiswa. Sudah. Ini bisa dua orang di sini. Udah aja. Tulis saja apa-apa saja. Oke, sudah. Terus tuliskan sikap-sikap orang yang Anda sukai, yang paling Anda senangi terhadap pekerjaan. Misal ini orang kayak pesan kami bilang itu ya, kalau mau kuliah begini. Ya, ada pesan ini. Bagaimana sikapnya? Masing-masing orang ini. Ya, Dan betul sih. jadi dia- Yang disukai. sikap-sikapnya bagaimana? Sikapnya. Ya, misal pernah sampaikan yang harus begini, kuliahnya begini, jujurnya gitu. Yang disukai itu suka. Ini dari ketiga-tiganya. Pilih saya 3 dari ayah maupun dari ibu. Yang paling disukai dari ketiga, ke-6 tadi. Pilih saya 3. Mengarahkan kemana begitu, pesannya apa, bagaimana sikapnya dia keluarga. Sudah. Terus tuliskan sikap-sikap yang orang tua Anda senangi terhadap Anda. Apa pernah sampaikan?
Terus kan sikap Anda sendiri terhadap bagaimana itu kuliah, sikapnya Naila terhadap kuliah, kayak bagaimana sikap yang bisa jalani itu kuliah. Terus gak konsisten di sana. Terus sikap terhadap perkembangan karir Naila yang dimiliki keluarga, apa yang pernah memberikan pengaruh buruk, kayak perkembangan karir Naila itu terhambat, pengaruh buruk apa yang pernah diberikan? Tidak mensupport kah? Yang apa di kalimat yang sebelum kalimat yang kasar baru itu bikin overthinking. Boleh tahu kalimat seperti apa? Kalau ambil ini jurusan ini tidak bakal bisa berhasil. Oke. Terus sebaliknya, sikap seperti apa yang mendukung perkembangan Naila? Perkembangan karir Afirmasi positif dari siapa itu? dari orang tua. Mari kita simpulkan, nilai, sikap, dan pemahaman seperti apa yang diberikan oleh keluarga Naila terhadap Naila sehingga itu bisa mempengaruhi perkembangan karir. Menurut kita sudah bahas. Tadi sudah tuliskan 3 orang yang paling disukai dan 3 orang paling tidak disukai, dan 3 sikap dari orang tersebut, dan 3 sikap dari orang yang tidak disukai oleh Naila. Kan di situ Naila kemarin sempat bercerita bahwa ada dorongan dari keluarga untuk memilih jurusan hukum. Nah, di dalam keluarga ini apa ada yang termasuk orang yang mendukung Naila untuk masuk di jurusan hukum? Itu saja. Itu saja. Penes. Terus tadi di sini ada beberapa yang tidak disukai karena memberi kalimat yang menjudge begitu ya. Terus dari ketiga ini yang paling memberi sikap positif itu tadi yang mana? Ini sepupu ibu sama kakak sepupu. Oke, boleh kita simpulkan kalau yang beri dorongan untuk masuk di jurusan hukum itu sepupu ibu. Iya. Kalau yang beri dorongan masuk jurusan sastra itu siapa? Kakak sepupu kok. Boleh tahu kata-kata yang pernah diberikan apa? Kalimat Yang kakak sepupu dari yang sastra. kakak sepupu bilang lebih cocok di bahasa Inggris karena dari dulu kan passionku ada di bahasa Inggris, jadi kelihatan kan Kelihatan bilang ada bakatku di potensinya. Kalau dari hukum sendiri apa? karena itu dia bilang kantorku kalau di hukum itu gampang kak, bisa berhubungan sama orang, Bisa bangun hubungan baik begitu iya, atau apa? bisa kak bangun hubungan yang bagus sama orang lain begitu. Terus lebih ke prospek kerja sih, nah penting kan kantorku
Apa pernah sampaikan prospek kerja bagaimana yang pernah diharapkan dari tante? Kalau dari tante aku disuruh kak jadi pengacara. Kalau yang dari sepupu apa? Kalau dari kakak sepupu udah bisa kak boleh ambil kayak bikin kayak travel Travel tuh. Oke. Kalau boleh tahu apa hal yang paling disukai dan diminati saat ini? sekarang lagi minat kan untuk baca-baca novel, baca-baca Buku. Selain itu apa? Di kamu di sekolah, ekstrakurikuler? ekstrakurikuler tuh apa sih? Oke. Eh, apa keahlian yang paling dirasakan yang paling menonjol dari diri Itu yang tadi bahasa Inggris, karena di setiap ada mata pelajaran bahasa Inggris saya yang selalu paling cepat kumpul tugas. Nilai-nilai apa yang paling penting bagi Naila dalam memilih jurusan kuliah? Nilai-nilai apa saja? Nilai-nilainya yang paling penting itu yang bisa banyak prospek kerjanya, nanti prospek kerjanya itu bisa dipakai 5 tahun ke depan sudah. Bagaimana pengalaman Naila sejauh ini yang ada di sekolah atau ekstrakurikuler yang dapat bantu Naila pilih jurusan? Kayak konsul sih, diskusi sama kakak kelasku yang sudah ada di perkuliahan, terus bertanya-tanya soal jurusan mana yang bagus dipilih, terus nanti dia kasih kayak tips and triknya begitu. Oke. Kan dari awal itu Naila sudah bingung antara masuk sastra dengan hukum. Apa yang Naila ketahui tentang prospek karir dan pekerjaan dari masing-masing jurusan tersebut? Kalau Dari sastra dulu. sastra itu prospek karirnya memang tidak terlalu kayak istimewa kayak hukum, karena kan bukan di bidang pemerintah. Tapi kalau sastra aku jalani bisa dengan senang hati karena betul-betul yang aku mau dari dulu. Sedangkan kalau hukum ya itu nih mungkin lebih tinggi gajinya, mungkin lebih bagus pekerjaannya, tapi setengah hati kak jalani karena kemauan keluarga. Oke. Bagaimana Naila dapat memperoleh informasi yang rinci dari masing-masing jurusan? Kayak misal ada senior yang mungkin kuliah di jurusan ini atau sepupu keluarga? Aku ada di hukum, sedangkan kalau yang di sastra Inggris nggak ada, Dari keluarga ibu. Apa kelebihan dan kekurangan dari jurusan yang saat ini Naila pertimbangkan? Kalau kelebihannya sastra Inggris itu suka yang dipertimbangkan prospek kerjanya. Kekurangannya? Kekurangannya ada juga ya. Kalau dari hukum apa? Kalau di hukum kekurangannya setengah hati mungkin. Kalau dari sastra Inggris kekurangannya itu ya bisa bingung ke apa yang harus kuambil nantinya, prospek kerjanya gitu. Kalau hukum kelebihannya apa? Kalau hukum kelebihannya itu mungkin bisa dapat gaji yang besar. Oke. Bagaimana Naila bisa mengembangkan atau mengevaluasi pilihan kedua tersebut? Bagaimana cara mengembangkan atau evaluasikan? Mungkin force diriku sendiri kayak ikut kak lomba-lomba, terus nanti kulihat mana di situ kakak yang mana lebih kusenangi. Pernah ikut lomba apa? Pernah kak ikut lomba debat sama olimpiade bahasa Inggris. Pernah dapat juara? Belum pernah dapat juara, tapi ada pengalaman. Itu tahun berapa? Baru tahun lalu. Baru. Langkah apa saja yang Naila lakukan untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang kedua jurusan ini? Diskusi. Pernah diskusi sama keluarga tentang itu? Terus apa respon dari keluarga?
ekskul di keluarga aku. Kalau yang hukum disarankan bilang coba dulu, coba semuanya saja dulu. Yang mana lulus itu yang Iya, pilih. itu nanti. Jadi kayak lebih ke pasrah. Yang mana apa saja yang saat ini dipersiapkan oleh Naila? Mungkin tesnya atau apa? Nggak ada Bimbel. lupa. Cuman kadang searching mak bagaimana Cara belajarnya. Iya, cara belajar yang efektif. Saya kan ekskul. Ekskul apa? Iya, kelompok yang remaja tapi bergerak di bidang jurnalistik. Memang jurnalistik kan biasa berhubungan dengan hukum karena penyelidik. Iya. Terus apa rencana cadangan Naila ketika keduanya tidak ada terpilih, maksudnya gagal kedua-duanya dalam SMBPTN nantinya? Apa cadangannya? Apa rencana mungkin nanti, atau mau gap year atau berusaha kembali? Amit-amit kenapa? Mungkin gap year atau semi gap year. Oke. Tapi sejauh ini Naila belum pernah bimbel persiapan diri kelas 3 untuk masuk dulu. Karena masih bingung Kak, sebenarnya Kak jurusan apa yang mau. Oke. Tadi kita sudah bahas dari asesmen testing, yaitu genogram, di mana Naila tulis pohon keluarga, pekerjaan keluarga dari ayah dan ibu, terus bagaimana sih keluarga ayah dan ibu. Terus kita sudah bahas, dan yang paling menonjol di sini itu sepupu Naila yang mendorong Naila untuk masuk di jurusan hukum, dan tante Naila juga yang mendorong Naila masuk jurusan hukum. Tidak sepupu kan Bahasa Inggris. Kalau boleh tahu jurusan sepupunya apa? Perawatan. Tapi dia pernah ambil S2 di Los Angeles. Berarti dia di Australia. memang dari jurusan bahasa Inggris atau bagaimana? Dari sastra. Tapi karena targetnya dia ambil kuliah di luar, ambil S2 di luar, makanya dia tahu bahasa Inggris. Dia sarankan ambil bahasa Inggris. Karena mungkin dia lihat 5 tahun ke depan itu bagaimana cara begitu. Itu yang dipikirkan keluarga aku sih Kak, terus pekerjaan di sana. Boleh Naila bayangkan 5 tahun ke depan Naila akan jadi apa? Jika itu terjadi apa? Kalau terjadi ya bagian hukum saja. Kalau dari hasil tes RMB, di sini yang paling pertama itu ada literally, yang dimana itu literally itu hubungan dengan buku, membaca dan mengarang. Sedangkan hobi Naila itu baca novel. Nah, di sini ada ranking pertama di dalam hasil tes RMIB itu ada 1 literally, dan di sini tiga pekerjaan yang paling Naila minati itu jaksa, HRD, dan duta besar. Nah, sedangkan jaksa itu berhubungan dengan literally ya. Di mana literally itu masuk penulis buku, ahli hukum, hakim, guru bahasa. Jadi keduanya itu masuk sastra maupun hukum. Nah, dari jurusan Naila, jadi hobi Naila sendiri itu kan Naila minat dalam membaca. Selama di Kunjo itu ya membaca, menghafal itu bisa dibilang fondasi dari jurusan hukum. Kita ambil patokan dari sini, jaksanya pilihan pertama itu dengan rank pertama di dalam ini itu berhubungan, karena jaksa kan berasal dari jurusan hukum. Sedangkan literally juga itu pekerjaan yang berhubungan dengan hukum, hakim. Jadi ya bisa dibilang hasil dari asesmen yang kita jalani dari tadi itu berhubungan dengan pertimbangan Naila. Pilihan pertamanya Naila itu sastra Inggris. Nah, bisa Naila jelaskan penilaian dari masing-masing aspek dari sastra Inggris? Video. Ulangi. Tadi aku bilang, tadi kan pilihan pertamanya Naila itu sastra Inggris. Bisa jelaskan aspek-aspek dari jurusan tersebut? Aspek kerjanya? Kalau aspek kerjanya itu kayak itu bikin travel, Bagaimana penilaiannya?
lumayan kok seru karena bisa jalan-jalan, Kerja sambil terus sambil jalan-jalan. menikmati hidup. Eh, Kelebihannya mungkin lebih banyak atau atau kekurangannya yang lebih banyak. Kelebihan yang lebih banyak. Kalau dari sastra Inggris apa saja? Jalan kerja sambil jalan-jalan. Kalau sambil jalan-jalan senang hati. Terus apa lagi? Karena jadi bisa dikenal lebih banyak orang, bisa juga dapat relasi yang luas. Oh. Tapi jurusan kedua juga lebih menarik. Belum ada juga Kekurangan dan kelebihannya lebih banyak mana? kekurangan karena Itu. kalau misal debat sama orang lain kali kita Kelebihannya apa? kelebihannya bisa kayak kerja di bawah naungan pemerintah. Oke. Begitu kelebihannya. Tapi memang keluarga banyak yang dari pemerintah. Dari ibu, dari keluarga ibu atau apa? Tidak, saya pahami bagaimana posisi Naila mungkin memilih jurusan dan berkarir untuk masa depan itu tidak mudah, butuh banyak pertimbangan dan butuh banyak konsekuensi, makanya harus dipikirkan matang-matang. Jadi apa rencana Naila selanjutnya kalau boleh tahu? Enggak mungkin searching di tempat bimbel terus mengenali diriku sendiri lebih bagus di mana. Tapi keinginan Naila untuk bisa jadi bangun apa tadi, travel besar atau bagaimana? Mau kak jadi translator karena nggak terlalu bisa kak kayak apa ya, nggak terlalu bisa kak kasih gabung ke orang-orang, nggak bisa kak Harus privat satu-satu atau bagaimana? enggak ini kan cuma nggak bisa kak kasih kerja sama orang karena saya sendiri masih harus kak diarahkan gitu, jadi nggak bisa kak punya satu kan maka jadi translator saya. Tapi kembali lagi, hukum lebih menarik juga dan lebih banyak dorongan dari keluarga kalau hukum. Nah, itu sih kalau hasil dari asesmennya. Dari sini tuh literally itu jaksa berhubungan dari jurusan. Tapi pertanyaan kok kenapa di sini pekerjaan yang paling disukai itu jaksa bukan jadi translator? Apa alasannya? Karena pikir harus dengan orang tuaku dan dengan keluarga. Tapi memang dari tekanan dari keluarga. Kecuali kalau dari tanteku, dari ayahku. Memang ditekankan. Kemarin sempat kita bahas nenek, kan nenek memang arahkan Iya. untuk jadi apa masuk sastra Inggris. Kalau boleh tahu nanti bagaimana respon dari nenek kalau tahu Naila tidak masuk di jurusan itu, atau memang bilang dari nenek masuk misalnya jalani saja atau bagaimana? Netral sih lebih ke kalau memang itu yang disuka Masuk. masuk kerja. Kalau tidak, Kalau tidak ya nggak apa-apa. oke. Terima. Bagaimana perasaan Naila menjalankan sesi konseling ini? Kalau boleh tahu. Bagus, baik. Terus kak terarahkan sedikit. Oke. Apa ada hal yang paling berharga atau bermanfaat yang Naila dapat dari sesi konseling ini? Hal yang bermanfaatnya itu nih bisa kak dapat bayangan Jurusannya. Apa yang Naila telah pelajari tentang diri Naila selama proses ini? Ternyata selama ini fokus tanpa aku sadari cocok ada di jurusan hukum. Padahal selama ini denial kak, kayak tidak ada kayaknya nggak bisa ambil hukum. Misalnya di sastra karena memang dari awal sekolah mbak selalu masuk di jurusan bahasa Inggris. Boleh tahu nilainya dulu berapa paling tinggi bahasa Inggris? 97. Apa? Paling rendah apa? Karena bahasa Inggris. Oke.
Hmm, apa yang masih perlu dilakukan untuk melanjutkan perkembangan karir Nela? Mungkin masih ada yang mengganjal atau gimana? Apa apa yang masih perlu dilakukan untuk melanjutkan perkembangan karir Naila? Mungkin ada yang masih bisa dilihat di prakonseling atau misalnya mengganjal. Mungkin kalau bingung kalau gimana kak bertanya ulang. Oke. Apa rencana Naila selanjutnya untuk bisa mengembangkan karir jika itu salah satu yang terpilih? Apa ya? Apa bisa Jawabnya saya terserah. apa tadi pertanyaan? Apa rencana selanjutnya? Apa rencana selanjutnya? Apa Kalau persiapan kalau salah satunya itu lulus lulus? persiapan gitu mungkin kak cari relasi sama orang lain gitu kak lebih luas ke relasiku baru kak coba ajak diskusi. Oke. Siapa yang dapat Naila manfaatkan untuk mendukung kemajuan kayak Naila ke depan? Kayak apa? Siapa yang menjadi motivasi Naila? Orang tua aku ada adikku Apalagi anak pertama ya. jadi ya, itu nih Eh, apa yang ingin Naila sampaikan atau ungkapkan sebelum kita akhiri sesi konseling ini? makasih sudah dibantu kak makasih buat minumannya. Oke. Apalagi? Sama jadi semoga dengan sesi konseling ini bisa kak lebih mantap hatiku untuk pilih jurusan yang cocok sama saya. Tapi yang sekarang masih bimbang atau sudah ada Ada nih bayangan sedikit. Oke. Mungkin sampai situ dulu sesi konseling kita hari ini. Kalaupun nanti Nela masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang mungkin sampaikan bimbang begitu, bisa kembali kok WA saya, nanti saya mungkin bisa bantu cari apa titik terangnya nantinya. Terus saya juga terima kasih Nela sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberi informasi lengkap tentang gimana nanti Nela cari jurusan, pertimbangkan jurusan. Dan saya tekankan kembali bahwa semua informasi data yang Nela berikan kepada saya itu saya jamin kerasanya dan tidak akan bocor. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi terhadap Nela atas waktunya. Apa ada pun kekurangan dari saya mohon maaf. Itu tadi gimana terminasinya? Yang tujuan konseling terminasi. Apa ada hal yang ingin Naila tanyakan atau bahas sebelum kita akhiri konseling hari ini? Seperti saya tadi bilang, nanti Naila bisa, jika masih bimbang, nanti bisa hubungi saya kembali. Saya ucapkan baik terima kasih kepada Naila sudah luangkan waktunya, berbagi cerita, berbagi pengalaman sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Mungkin saya akhiri sesi konseling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.